Yuk. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita pada hari ini sehingga kita bisa mengikuti dan menghadiri kegiatan pada hari ini. Beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita selalu menjadi pengikut sunnahnya yang sangat setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala SD Stium beserta Majelis Guru yang telah berkomitmen pada hari ini menjadikan SD Stium sebagai sekolah ramah anak. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang telah mendukung juga program sekolah ramah anak ini. Begitu juga kepada Bapak Camat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, memang sudah seharusnya lah semua sekolah itu menjadi sekolah ramah anak. Jadi memang itu sudah menjadi kebutuhan yang harus sama-sama kita dukung bersama. Bagaimana anak selama berada di satuan pendidikan ini menjadi aman, menyenangkan, terpenuhi hak-haknya serta mendapat perlindungan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu wali murid karena di tahun 2022 ini baru SD 10 Stium yang berkomitmen ingin menjadikan sekolahnya sekolah ramah anak. Itu menandakan aplaus dulu Bapak Ibu. Itu menandakan komitmen yang besar. Justru sekolah ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat yang aman, menyenangkan untuk anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua harusnya merasa bersyukur karena selama kita menitipkan anak, sepertiga waktu anak selama berada di satuan sekolah, insya Allah anak-anak berada dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kepala sekolah SD bersama guru-guru. Baik Bapak Ibu, di sini kami diminta untuk memberikan materi tentang apa itu Satuan Pendidikan Ramah Anak atau dikenal dengan SRH. Nah, ini merupakan program sekarang yang tengah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Damansraya dalam rangka mendukung Kabupaten Damansraya sebagai Kabupaten Layak Anak, di mana dari 24 indikator Kabupaten Layak Anak itu salah satunya adalah Satuan Pendidikan Ramah Anak atau yang dikenal dengan SRH. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja karena mengingat waktu. Apakah SRH itu? Kalau kita lihat dari definisi, Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan. Jadi kita harus samakan persepsi dulu. Jadi sekolah ramah anak itu bukan berarti kita membangun sekolah baru ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana sekolah yang sudah ada mampu memenuhi apa yang menjadi hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap anak. Lalu nanti di sekolah ramah anak itu sendiri nanti adanya mekanisme pengaduan jika ditemukan ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Jadi itulah yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak atau sekolah ramah anak yang mampu memberikan pemenuhan hak anak dan juga perlindungan khusus anak. Program sekolah ramah anak ini memang sebagai solusi untuk mengurangi atau menekan angka kasus kekerasan yang terjadi pada satuan pendidikan. Nah, lewat sekolah ramah anak ini juga nanti diharapkan perubahan paradigma pendekatan dari yang selama ini guru sebagai seorang pengajar saja, tetapi menjadi guru sebagai pendidik, guru sebagai orang tua, dan juga guru sebagai sahabat dari anak-anak itu sendiri. Sehingga nanti kita mengharapkan anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, seperti pendidikan karakter yang kita canangkan, lalu menjadi anak-anak yang punya toleransi, seperti disampaikan oleh Pak Kabit tadi, tanpa adanya diskriminasi. Setiap anak harus terpenuhi hak-haknya, baik itu anak yang berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak-anak yang termasuk ke dalam perlindungan khusus anak lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Kenapa kita harus menjadikan satuan pendidikan itu sebagai satuan yang ramah bagi anak? Nah, kita lihat latar belakang. Kalau kita melihat dari kebijakan, yang pertama Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu ada Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kita lihat dari sisi kebijakan. Lalu dari kondisi sekolah, Bapak
waktu anak itu berada di sekolah, 2/3-nya berada di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, sepertiga waktu itu kita harus menjamin hak-haknya terpenuhi serta anak tersebut mendapatkan perlindungan. Lalu keprihatinan orang tua, keluarga, dan masyarakat dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, lingkungan sekolah yang kotor, kondisi gedung sekolah yang mudah roboh jika ada bencana dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, bullying, perlindungan. Nah, itu juga yang menjadi latar belakang kenapa pada saat ini kita harus mewujudkan sekolah itu menjadi sekolah ramah anak. Lalu kalau kita lihat dari segi kelembagaan, adanya program dari kementerian atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam SSA. Seperti kita tahu ada program dari Kementerian Kesehatan Sekolah Sehat, lalu dari Kementerian Lingkungan Hidup Sekolah Adiwiyata, lalu ada pendidikan karakter dari Dinas Pendidikan, ada sekolah Islam Cendekia dari Kementerian Agama. Nah, itu semua sudah berbasis satuan pendidikan. Nah, sekolah ramah anak sendiri sebenarnya merupakan rumah besar dari segala program dari kementerian lembaga tersebut yang memang berbasis satuan pendidikan atau sekolah. Lalu SRA merupakan salah satu indikator penting dalam Kabupaten Layanan. Seperti kami sampaikan tadi, pada hari ini kabupaten kita sedang menuju menjadi Kabupaten Layanan, di mana untuk berdasarkan hasil evaluasi untuk tahun 2022 ini, alhamdulillah kabupaten kita mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layanan baru peringkat Madya, Bapak Ibu. Jadi KLA itu ada 4 peringkat. Pertama Madya, Media Utama, baru nanti menjadi Kabupaten Layanan. Kabupaten kita baru menuju Kabupaten Layanan. Nah, sekolah ramah anak ini menjadi salah satu indikator penting dari Kabupaten Layanan tersebut. Selain yang termasuk ke dalam 24 indikator itu memastikan anak-anak selama berada di satuan pendidikan mendapatkan tempat yang aman dan menyenangkan. Nah, seperti kami sampaikan tadi, banyak sekali program dari kementerian dan lembaga lainnya, seperti dari Kemenak, Kemendikbud, DLH juga. Nah, itu semua sekolah ramah anak itu adalah menjadi rumah besar dari program kementerian lembaga tersebut yang berbasis satuan pendidikan atau sekolah. Nah, kolaborasi atau kerjasama dari semua kementerian lembaga serta bergabung dengan lembaga layanan pendidikan anak lainnya seperti Puskesmas, PDD PPA atau P2TP2A, polisi, rumah sakit, damkar, sehingga semua sekolah bisa mendorong untuk menjadi sekolah ramah anak. Jadi buku kelas sekolah, bagaimana sekolah kita bisa cepat menjadi sekolah ramah anak, kita laksanakan semua program-program seperti sekolah sehat, sekolah adiwiyata, sekolah berkarakter. Nah, itu akan membantu atau mendukung nanti program yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu program sekolah ramah anak. Nah, konsep sekolah ramah anak itu sendiri seperti disampaikan di sini, kita kenal dengan istilah barisan, bersih, aman, ramah, indah, inklusif. Pak Kabid, memang semua anak tidak ada diskriminasi, semua anak bisa bersekolah mendapatkan hak pendidikan, lalu sehat, asri, nyaman, serta sebagai cara untuk mencegah kekerasan dengan sekolah ramah anak. Nah, inilah yang menjadi konsep dari sekolah ramah anak itu sendiri. Lalu bagaimana sekolah ramah anak itu bisa terbentuk? Nah, ada beberapa proses sekolah ramah anak, bisa dari top down. Kami dari dinas yang yang mempunyai program sekolah ramah anak ini dari Kementerian PPA menawarkan kepada sekolah, lalu sekolah bersedia, lalu sekolah berkomitmen. Ada juga bottom up, sekolah sendiri yang punya inisiatif untuk menjadikan sekolahnya sebagai sekolah ramah anak, lalu kita dalam komitmen. Nah, pada hari ini sekolah kita masuk pada proses bottom up. Jadi sekolah yang punya inisiatif sendiri untuk menjadikan sekolahnya sekolah ramah anak, dan kami dari Dinas UP3 PPKB, begitu juga Dinas Pendidikan akan mendukung, mensupport bagaimana program ini bisa terlaksana dengan baik di SD 10. Nah, ini tahapan dari sekolah ramah anak itu sendiri. Kita kenal dengan mau, mampu, dan maju. Kalau kita lihat dari istilah Mesra, tahapnya ada tahap pembentukan dan juga tahap pengembangan. Di tahap pembentukan kita melalui top down atau bottom up tadi, lalu nanti sekolah membuat
membuat papan atau spanduk sebagai sekolah ramah anak. Ini sudah dibuat oleh ibu kepala sekolah. Lalu deklarasi, kita sudah bersama-sama tadi mendeklarasikan sekolah sebagai sekolah ramah anak. Dan nanti akan dibuatkan SK dari Bupati Damansraya menetapkan sekolah PT SDN Mustium sebagai sekolah yang bisa ramah anak. Begitu juga di sekolah nanti akan dibuat tim pelaksana sekolah ramah anak untuk mendukung program. Nah, itu masuk ke dalam kategori mau. Alhamdulillah pada hari ini sekolah kita sudah masuk ke dalam kategori mau. Nah, itu tahap pembentukan. Lalu pada tahap pengembangan berkenaan dengan sekolah mampu dan maju. Mampu nanti memenuhi 6 komponen dari sekolah ramah anak, dan maju nanti bisa mengimplementasikan kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Situng ini khususnya. Alhamdulillah ada juga Bapak Ibu kepala sekolah di wilayah Kecamatan Situng. Mudah-mudahan setelah kegiatan hari ini tergerak hatinya, juga bersama-sama kita berkomitmen menjadikan semua sekolah di Kecamatan Situng ini menjadi sekolah ramah anak. Siap Bapak Ibu? Nah, inilah 6 komponen dari sekolah ramah anak. Sekolah tidak bisa sendiri dijadikan sekolah ini sebagai sekolah ramah anak. Perlu partisipasi, perlu dukungan dari semua warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, wali murid, bahkan alumni dan anak itu sendiri. Nah, itu memegang peranan penting bagaimana sekolah kita ini menjadi sekolah ramah anak. Yang pertama, kebijakan SRA, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarananya yang ramah anak, partisipasi anak, lalu adanya partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya dan alumni. Nah, inilah 6 komponen dari sekolah ramah anak itu sendiri. Yang pertama, kebijakan SRA, adanya deklarasi dari sekolah sudah kita laksanakan. Nanti ada SK tim pelaksana sekolah ramah anak yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, lalu SK Bupati tentang penerapan sekolah ini melaporkan kepada kami sudah kebijakan tertulis mendukung pemenuhan hak anak lainnya. Nanti ibu kepala sekolah bikin tata tertib sekolah yang kita bicarakan bersama dengan wali murid, mengatur tentang jam masuk sekolah, bagaimana berpakaian, bagaimana etika di sekolah. Nah, itu semuanya kita atur dan kita tata tertib sekolah. Semuanya kita ada untuk bermusyawarah merumuskan tata tertib tersebut. Termasuk kita dengarkan juga apa dari masukan dari anak-anak atau apa dari pendapat dari anak-anak. Lalu melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga layanan lainnya. Nanti ibu kepala sekolah buat MOU dengan lembaga layanan lainnya seperti Puskesmas. Jika ada kasus-kasus misalnya keracunan mungkin di sekolah, nah kita sudah mempunyai kerjasama dengan negara tersebut, lalu dengan kepolisian, lalu dengan P2A, P2A. Pada hari ini juga sudah terbentuk lembaga layanan PDD Perlindungan Anak-anak di Kabupaten Damansraya. Jadi jika ada anak-anak, sekalian kami informasikan Bapak Ibu, kami dari Dinas Sosial Pendidikan PPKB sekarang sudah terbentuk layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi jika Bapak Ibu melihat, mengalami ada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, nanti Bapak Ibu bisa melaporkan ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang beralamat di Sungai Daren, di dekat Masjid Sungai Daren. Nah, nanti Bapak Ibu untuk rahasia, identitas kerahasiaan akan dijamin, nanti akan diberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak tersebut yang menjadi korban kekerasan. Nah, itu sekarang kita sudah terbentuk layanan UPTD PK. Begitu juga dengan pemadam kebakaran. Nanti Ibu juga bekerja sama membuat MOU dengan lembaga masyarakat juga, dengan dunia usaha, media massa dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam komponen kebijakan SRA. Lalu guru dan tenaga perlindungan terlatih hak. Setelah sekolah berkomitmen, kami dari Dinas Sosial berkewajiban untuk membekali Bapak Ibu guru untuk diberikan pelatihan konvensi hak anak. Insya Allah di tahun 2023 nanti kami akan memberikan pelatihan minimal 2 orang tenaga pendidik yang ada di sekolah akan diberikan pelatihan terkait konvensi hak anak. Lalu proses belajar yang ramah anak, penerapan disiplin positif. Jadi nanti bagaimana guru tidak memberikan disiplin itu dalam bentuk hukuman, tetapi bagaimana membuat murid-murid itu menjadi lebih bertanggung jawab. Jadi penerapan disiplin positif, misalnya apa nanti yang aturan-aturan yang
murid, sehingga tidak ada lagi penerapan hukuman yang bersifat kekerasan. Lalu adanya komunikasi dua arah, guru-guru tidak hanya mengatur murid, tetapi murid juga bisa menyampaikan usulan atau masukan kepada guru. Jadi adanya komunikasi dua arah. Lalu menggunakan bahasa positif dalam berkomunikasi, memberikan dorongan, memberikan pujian, boleh juga tidak merendahkan anak, memberikan motivasi belajar, membangun keakraban dengan anak, lalu melihat masing-masing anak itu sesuai dengan karakter dan kondisi dari anak. Jadi memang tidak semua anak itu diperlakukan sama, tergantung bagaimana karakter dari anak itu sendiri dan bagaimana kondisi atau kebutuhan dari anak itu sendiri. Nah, memang nantinya akan banyak tugas dari Bapak Ibu guru bagaimana menjadikan anak-anak kita itu nanti menjadi anak-anak yang berkarakter. Bapak Ibu guru juga harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, karena kita tahu anak adalah peniru yang ulung. Begitu juga Bapak Ibu orang tua di rumah. Jadi kalau sekolah sudah menerapkan disiplin positif, jangan sampai di rumah kita malah memberikan contoh-contoh yang akan ditiru oleh anak-anak kita itu seperti contoh yang tidak baik. Jadi itulah kerjasama nanti dari orang tua dan juga guru. Di sekolah anaknya sudah baik, salam, hormat pada guru, cium tangan, tetapi di rumah hal-hal seperti itu tidak dilaksanakan. Nah, itu kan akan menjadi sulit ya Bapak Ibu ya. Sekolah berupaya tapi tidak ada dorongan atau tidak ada keseimbangan dari kita sebagai orang tua. Lalu adanya proses pembelajaran yang menyenangkan itu, misalnya tidak selalu pembelajaran itu dilaksanakan di dalam kelas, bisa sekali-sekali dilaksanakan di luar kelas atau outside, yaitu mungkin akan lebih memberikan semangat lagi bagi anak-anak peserta didik kita. Lalu sarana prasarana dan yang ramah anak, tujuannya adalah untuk memastikan anak-anak tidak mendapatkan sampah di sekolah yang disebabkan sarana prasarana yang ada dengan cara adanya papan nama atau spanduk kelas mana sudah ada. Memastikan ruangan ini cukup cahaya, sebenarnya ini semua adalah indikator dari sekolah sehat. Lalu ujung meja ini ditumpukkan sehingga tidak berbahaya bagi anak. Lalu menghindari adanya tanaman-tanaman yang berduri atau beracun di sekolah. Lalu WC di sekolah dipastikan dalam kondisi bersih, ada air yang mengalir, mempunyai penerangan yang cukup. Bak WC dibersihkan seminggu sekali. Nah, ini semua sebenarnya adalah indikator dari sekolah sehat ya Bu ya. Jadi kalau sekolahnya sudah masuk sekolah sehat, sudah sekolah adiwiyata, otomatis sekolah ramah anak itu akan terwujud dengan sendirinya di sekolah tersebut. Nah, inilah komponen dari sarana prasarana yang ramah anak. Lalu partisipasi anak. Sesuai dengan apa yang menjadi hak anak itu harus bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya. Jadi di sekolah ramah anak-anak itu harus dilibatkan. Jika Bapak Ibu guru membuat suatu peraturan, libatkan anak. Jika membuat suatu kebijakan, libatkan anak. Jadi anak harus mendapatkan kesempatan untuk bisa berpartisipasi terhadap apa yang sedang dilaksanakan di sekolah ini. Inilah yang termasuk dalam komponen sekolah ramah anak yang masuk dalam partisipasi anak. Nah, ini partisipasi orang tua, Bapak Ibu wali murid. Sekolah sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini, sosialisasi tentang apa itu sekolah ramah anak kepada Bapak Ibu wali murid. Lalu nanti setiap kelas nanti membuat grup komunikasi. Kami yakin itu sudah ada ya Bu ya, grup WA untuk memudahkan komunikasi antara wali kelas dan juga dengan orang tua. Lalu melibatkan orang tua dalam penataan lingkungan. Kami sudah lihat kemarin orang tua boros semua ya Bu ya, bagaimana kegiatan hari ini bisa sukses. Nah, itu orang tua di SD 10 Sidiung sudah menunjukkan partisipasinya kemarin. Itu sudah kami lihat sendiri. Lalu melibatkan orang tua dalam pembinaan sarana. Karena kami tahu tidak semua yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah maupun dinas pendidikan ya Pak ya. Otomatis bagaimana sekolah atau kelas anak kita itu nyaman Bapak Ibu. Nah, butuh juga partisipasi dari kita. Jadi bukan berarti kita sudah menyerahkan anak kita ke sekolah kita lepas tangan. Oh, itu kan tanggung jawab sekolah, tidak seperti itu. Karena sekolah dinas pendidikan pastinya punya prioritas atau punya keterbatasan juga dari segi anggaran. Jadi memang butuh peranan dari Bapak Ibu wali murid. Misalnya, kalau ini sekolah anaknya itu menjadi kelas anaknya itu menjadi nyaman, apa kira-kira yang ingin kita lakukan sehingga selama dia berada di kelas itu
anak-anak kita merasa nyaman, merasa senang untuk belajar. Nah, itu sangat dibutuhkan partisipasi dari orang tua. Lalu nanti berjejaring dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha. Kita tahu CSR dari dunia usaha nanti bisa kita manfaatkan juga untuk membangun sekolah kita, serta melibatkan alumni dalam proses sekolah ramah anak. Nah, inilah 6 komponen penting dari sekolah ramah anak itu sendiri. Lalu sekolah ramah anak itu juga harus punya mekanisme pengaduan jika ditemukan adanya satuan kasus kekerasan di sekolah tersebut. Jadi nanti ada timnya itu, tim pengaduan jika ada terjadi korban anak sebagai korban atau pelaku perundungan, atau anak yang menjadi korban keracunan misalnya, atau hal-hal yang lain yang bersifat kekerasan. Nanti korban menyampaikan pengaduannya kepada tim pengaduan. Lalu nanti tim pengaduan akan menindaklanjuti dan berjejaring dengan lembaga perlindungan anak lainnya seperti Kesmas, BPD, BPA, dan lembaga yang ada di kabupaten Damansaya, serta pusat layanan lainnya. Jadi memang implementasinya nanti harus ada juga mekanisme pengaduan di sekolah ini. Nah, ini kami sampaikan beberapa dokumentasi foto sekolah ramah anak yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang sudah banyak Bapak Ibu sekolah yang mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah ramah anak ini. Nah, ini contoh plat merek di SD kita di Bojonegoro mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah ramah anak, ditandai dengan adanya plat merek sehingga semua orang tahu ini adalah sekolah yang ramah anak. Lalu ini juga apa nama? Nah, ini 1000 sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan mendeklarasikan diri untuk menuju sekolah ramah anak. Ini di Deli Serdang 150 sekolah berkomitmen juga untuk menuju sekolah ramah anak. Ini di Bojonegoro 200 sekolah deklarasi. Nah, peserta didik juga berkomitmen untuk menjadikan sekolahnya sebagai sekolah ramah anak. Nah, ini pernyataan komitmennya juga tadi sebagai sekolah-sekolah kita membacakan juga. Nah, ini contoh proses pembelajaran yang ramah anak. Jadi proses belajar mengajar itu tidak selalu harus dalam kelas, tetapi bisa kita lakukan di luar kelas sehingga anak menjadi lebih senang dalam melaksanakan proses belajar tersebut. Nah, ini interaksi guru dan murid. Tadi kita juga sudah lihat adanya praktek salam, sambut senyum salam. Tetapi yang kami perlu ingatkan lagi kepada Bapak Ibu guru, jika memang kita melaksanakan praktek baik tersebut dengan salam, mohon di saat kita bersalaman dengan anak, mohon kita melihat kepada anak tersebut. Karena itu hal yang kecil, tetapi itu akan sangat berdampak terhadap anak kita. Karena memang prakteknya bagus, salam, tapi kadang-kadang mohon maaf, kadang melihat ke sana. Sebagai seorang anak ada rasa sedih, berarti saya tidak dihargai. Nah, itu mungkin praktek-praktek baik kita terapkan, tetapi kita harus memperhatikan. Kita juga harus konsisten melaksanakan praktek tersebut.